Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Berelektronika bersama Kak Arista Ceri Septianto, kemudian ada Kak Gian Sani Iceni Semara, dan Kak Timothy Adamina Tarigan. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan ada dua materi, yang pertama op-amp for active filter, dan yang kedua ada bagaimana penggunaan op-amp itu sendiri. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dari op-amp itu sendiri, dan seperti yang kita ketahui bahwa op-amp itu merupakan sebuah penguat atau penyangga yang pada umumnya itu digambarkan sebagai segitiga ya dalam sebuah skema rangkaian. Nah, op-amp itu memiliki ada dua input, yang pertama ada inverting dan non-inverting, dan juga memiliki satu output atau luaran. Nah, di sini ada beberapa foto yang bisa melihat bahwa di sini ada gambar rangkaian op-amp yang berbentuk segitiga seperti yang dibilang tadi, dan pada gambar sebelah kanan itu merupakan bagaimana bentuk asli dari op-amp sendiri merupakan berbentuk persegi panjang dengan ada 4 kaki di masing kiri dan kanannya, sehingga totalnya ada 8 kaki yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan salah satu gambar op-amp di kehidupan nyata. Seperti gambar pada kiri atas dan kiri bawah itu merupakan bentuk op-amp yang sebetulnya. Dan di sini bisa dilihat bahwa op-amp pada kiri atas itu yang non inverting itu berada pada kaki ketiga, dan yang inverting berada pada kaki kedua dengan output pada kaki keenam. Nah, kemudian di sini ada 4 ideal op-amp yang bisa kita pahami. Yang pertama ada infinite voltage gain, yang merupakan uh, real op-amp itu have a finite open loop gain which can limit the amount of amplification we can get from a single op-amp stage. Kemudian yang kedua ada impedansi input tak terbatas atau infinite input impedance. Kemudian yang ketiga ada impedansi keluaran nol atau zero output impedance, dan yang terakhir ada infinitely fast bandwidth. Kemudian di sini saya akan menjelaskan op-amp without feedback itu, yang mana memiliki formula internal op-amp itu berupa V out berupa gain dikalikan dengan V positif dikurangi dengan V negatifnya, sehingga apabila tegangan inputnya positif itu lebih besar dari tegangan input negatif, maka output yang akan terjadi berupa output positif. Begitu pula sebaliknya, apabila V out V input negatif itu lebih besar dari V input positif, maka outputnya akan menjadi negatif. Nah, dalam rangkaian op-amp, tanda umpan balik tidak tanpa umpan balik itu tidak akan ada mekanisme korektif, dan tegangan keluaran akan menjadi jenuh dengan jumlah tegangan yang menjadi positif maupun. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai infinite gain in negative feedback itu berupa dalam umpan balik negatif itu energi umpan balik akan berada pada di luar fase dengan sinyal input, dan dengan demikian akan saling berlawanan arah, sehingga umpan balik negatif itu mengurangi pengeluaran amplifier, sehingga akan mengurangi distorsi, kebisingan, dan ketidakstabilan. Nah, umpan balik ini akan meningkatkan bandwidth dan meningkatkan input dan output impedansi. Nah, karena memiliki keunggulan ini, maka umpan balik negatif itu sering digunakan sebagai amplifier. Kemudian di sini bisa dilihat ada event underload, itu merupakan op-amp yang akan melakukan semua yang dapat dilakukan dalam batasannya, sehingga dapat menggerakkan keluaran hingga masukan menjadi pembalik mencapai V input. Nah, umpan balik negatif akan membuat menjadi pengoreksi diri, sehingga op-amp akan bergerak atau menarik jika V inputnya berupa negatif, sehingga arus akan melalui beban sampai keluarannya sama dengan V input. Jadi yang kita miliki adalah buffer yang dapat menerapkan V input ke beban tanpa membebani sumber beban dengan arus apapun. Kemudian di sini ada positif feedback patologi, di mana apabila input positif itu lebih sedikit dari V input, maka outputnya akan menjadi positif, sehingga akan membuat terminal positif akan lebih positif daripada V input, sehingga membuat situasinya akan lebih memburuk.
Dari sistem ini akan segera menjadi rel pada tegangan supply yang bisa mengarahkan ke kedua arah tergantung pada offset awalnya. Kemudian di sini ada op-amp golden rules yang mana ketika sebuah op-amp itu dikonfigurasikan dalam sebuah pengaturan umpan balik negatif apapun itu akan mematuhi dua aturan berikut. Yang pertama yaitu input ke op-amp akan menarik atau sumber tidak ada arus sehingga umpan balik itu akan menjadi negatif ataupun tidak. Yang kedua yaitu output op-amp akan melakukan apa saja dalam sebuah batasannya untuk membuat perbedaan voltase antara kedua input menjadi. Kemudian ada inverting amplifier example, itu menerapkan sebuah aturan yaitu terminal di virtual ground jadi arus melalui adalah apabila arus F sama dengan V input per R1. Nah, arus tidak mengalir ke op-amp yaitu salah satu aturan. Jadi arus yang melalui R1 harus melalui R2 terlebih dahulu sehingga jatuh tegangan pada R2, maka I pada R2 itu sama dengan V input dikali R2 dibagi R1 sehingga V outputnya sama dengan 0, maka V inputnya itu sama dengan R2 per R1. Sehingga tanda negatif akan menghasilkan penguat pembalik dengan judul arus ditarik ke terminal keluaran dari op-amp. Kemudian di sini ada non-inverting amplifier yang mana pada terminal negatif terdapat V input. Jadi arus melalui adalah IF dengan V input dibagi dengan R1 yang mana itu merupakan ke kiri yang akan ke ground sehingga arus ini tidak dapat berasal dari V input op-amp. Jadi datang melalui R2 yang disampaikan dari output op-amp sehingga jatuh tegangan pada R2 adalah IF R2 sama dengan V input dikali R2 per R1 sehingga output akan lebih tinggi dari terminal negatif input oleh V input dikali R2 per R1 sehingga V outputnya sama dengan V input ditambah V input yang dikali dengan R2 per R1 sama dengan V input dikali 1 per R2 per R1 sehingga gainnya berupa 1 ditambah R2 per R1 dan positif harus bersumber dari output op-amp seperti pada gambar di samping. Kemudian ada summing amplifier, sama seperti penguat pembalik tetapi dengan dua voltase input sehingga input terbalik pembalik masih ditahan ke ground virtual dengan I2 ditambahkan bersama-sama. Kemudian ada summing amplifier, sama seperti penguat pembalik tetapi dengan dua voltase input sehingga input terbalik pembalik masih ditahan ke ground virtual dengan I2 ditambahkan bersama-sama untuk menjalankan melalui R pada F sehingga kita dapat mendapatkan penjumlahan terbalik yaitu V output sama dengan RF dikalikan dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2. Jika V1 dan R2 kita dapatkan jumlah yang sebanding dengan V1 plus V2, maka memiliki input penjumlahan sehingga pengonversi dapat dilakukan dengan cara ini. Kemudian ada differencing amplifier yang mana input non pembalik adalah pembagi tegangan sederhana sehingga titik V sama dengan V ditambah R. Kemudian ada differencing amplifier yang mana input non pembalik adalah pembagi tegangan sederhana sehingga titik V sama dengan V ditambah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 sehingga jika V dikali V simpul R1 sehingga V out sama dengan V naught maka dapat dibedakan antara V dengan V-nya. Kemudian ada diferensiator atau high pass itu merupakan untuk kapasitor dengan rumus Q sama dengan kapasitor dikalikan tegangannya sehingga I pada kapasitor itu sama dengan dq per dt sama dengan C dikali dV per dt sehingga V outputnya itu sama dengan I pada kapasitor dikalikan R sehingga sama dengan RC
dikali dV per dt. Jadi di sini memiliki pembeda atau filter high pass jika sinyal V awal sin omega dikalikan V output, maka sama dengan V output dikalikan R omega cos omega T, sehingga ketergantungan berarti frekuensi yang lebih tinggi diperkuat lebih banyak. Kemudian ada low pass filter integrator. Apabila V input dibagi R, maka C sama dengan dV dikali kapasitor per dt sama dengan V input per R, dan karena sisi kiri kapasitor berada di virtual, maka dV output per dt sama dengan V input per RC, sehingga V output sama dengan min 1 per RC dikali V input dt. Oleh karena itu memiliki integrator. Kemudian ada active filter. Seperti kita ketahui bahwa filter listrik itu seringkali berupa sirkuit selektif frekuensi yang melewati pita frekuensi tertentu dan memblokir atau melemahkan sinyal frekuensi di luar pita ini. Dan di sini ada klasifikasi dari filter. Yang pertama ada analog or digital, yang kedua ada pasif atau aktif, yang ketiga ada audio dan radio frekuensi. Kemudian di sini seperti yang kita ketahui bahwa active filter itu berisi komponen aktif seperti amplifier operasional, transistor atau FET dalam desain sirkuitnya, dan memiliki kekuatan dari sumber daya eksternal sehingga menggunakannya dan untuk meningkatkannya atau memperkuatkan sinyal keluaran. Dan umumnya itu digunakan dalam komunikasi dan pemrosesan sinyal yaitu radio, televisi, dan lain-lain. Nah, ini beberapa ada keuntungan filter aktif dibandingkan dengan filter pasif. Yang pertama yaitu gain dan fleksibilitas penyesuaian frekuensi. Yang kedua, tidak ada masalah pemuatan karena daya dan arus yang tinggi dan resisten output daya op-amp rendah. Yang terakhir ada filter aktif itu lebih murah daripada filter pasif. Sekarang kita akan melihat mengenai first order low pass filter. First order low pass filter terdiri atas elemen pasif dan juga aktif. Untuk elemen pasifnya terdapat satu resistor dan juga satu kapasitor, beserta elemen aktifnya yaitu op-amp. Op-amp ini dirangkai secara non-inverting configuration. Hasil keluaran dari first order low pass filter dapat dilihat pada grafik di kanan, di mana terdapat passband yang berarea berwarna hijau sebagai frekuensi response. Kemudian pada frekuensi cutoff, yaitu pada grafik adalah 159 Hz, slope akan menurun ke bawah, dan ini menandakan bahwa setelah frekuensi cutoff, frekuensi dari masukannya itu ada yang di stop atau dihalang oleh first order low pass filter. Untuk menentukan voltage gain atau AV pada first order low pass filter, maka kita akan membandingkan tegangan keluaran dengan tegangan masukan dengan menggunakan AF. AF itu adalah amplifikasi dari passband gain dari filter, kemudian dibagi dengan akar 1 ditambah F per F cutoff di pangkat 2. F ini adalah frekuensi input dalam Hertz, dan Fc adalah frekuensi cutoff dalam Hertz juga. Apabila frekuensi input itu lebih kecil dibandingkan frekuensi output, maka voltage gain itu akan hampir mirip dengan AF. Sedangkan apabila frekuensinya itu sama dengan frekuensi cutoff, maka voltage gain-nya akan sekitar 0,707 AF. Dan apabila frekuensi inputnya itu lebih besar daripada frekuensi cutoff, maka nanti voltage gain-nya akan lebih kecil dibandingkan AF. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara untuk mendesain first order low pass filter. Step yang pertama adalah kita harus menentukan frekuensi cutoff. Yang kedua, kita harus menentukan nilai kapasitansi kapasitor. Disarankan untuk kurang atau hampir sama dengan 1 mikrofarad, bisa menggunakan milar atau tantalum kapasitor. Kemudian step yang ketiga adalah mencari nilai resistor dengan rumus 1/2pi dikali dengan frekuensi cutoff dikali dengan nilai kapasitansi. Kemudian step yang keempat adalah menentukan R1 dengan R2 dengan menentukan AF terlebih dahulu, yaitu passband gain dari filter,
dengan rumus AF sama dengan 1 ditambah R2 per R1. Kemudian pada second order low pass filter juga menggunakan elemen pasif dan juga elemen aktif. Elemen aktifnya juga menggunakan op-amp yang disusun secara non-inverting, dan untuk elemen pasifnya itu ada 2 pasang elemen resistor kapasitor, sehingga dapat disebut sebagai second order. Untuk cara mencari gain-nya itu atau AV bisa dengan rumus 1 ditambah dengan RA dibanding dengan RB. Kemudian karena ada 2 pasang RC, maka untuk mencari frekuensi cut off-nya adalah dengan 1 dibagi dengan 2pi akar R1 kali R2 kali C1 dikalikan C2. Apabila nilai resistor dan juga nilai kapasitornya itu sama, maka frekuensi cut off adalah 1 dibagi 2pi RC. Kemudian pada grafik di kanan kita dapat melihat bahwa ada grafik yang warna merah dan grafik warna biru. Grafik warna merah merupakan grafik keluaran dari first order low pass filter, sedangkan grafik warna biru merupakan frekuensi respons dari second order low pass filter. Cara untuk mendesain second order low pass filter mirip dengan first order low pass filter. Yang pertama dengan menentukan FC atau frekuensi cut off. Kemudian yang kedua kita juga harus menentukan R1 dan juga R2. Apabila sama, maka dapat disebut sebagai R saja. Kemudian tentukan juga nilai kapasitansi kapasitor C1 bisa disamakan dengan C2 sehingga dapat disebut sebagai C. Itu juga disarankan untuk kurang atau sama dengan 1 mikrofarad. Kemudian step yang ketiga kita juga menggunakan rumus yang sama untuk mencari nilai resistor, dan yang keempat itu kita harus menentukan juga AF, yaitu the pass band gain dari filter, dengan rumus 1 ditambah RA per RB, dan hasilnya adalah 1,589. Lalu kita akan melihat yaitu first order high pass filter. Rangkaiannya mirip dengan first order low pass filter, perbedaannya ada di penyusunan kapasitor dan juga resistor. Pada first order low pass filter itu resistor dirangkai terlebih dahulu baru ke kapasitor. Sedangkan untuk yang high pass filter ini terbalik, yaitu dirangkai kapasitor terlebih dahulu baru ke resistornya. Hasil keluaran dari first order high pass filter ini terdapat stop band sampai ke frekuensi cut off, yaitu pada grafik adalah 1 kHz sebelum akhirnya masuk ke pass band yang berarea warna hijau. Pada first order high pass filter, kita juga menggunakan rumus yang mirip dengan yang low pass filter. Perbedaannya adalah untuk voltage gain-nya kita mengalihkan AF dengan frekuensi input dibagi dengan frekuensi cut off. Kemudian dibagi dengan akar 1 ditambah frekuensi input dibagi frekuensi cut off dipangkatkan 2. Apabila frekuensi inputnya itu lebih kecil dibandingkan frekuensi cut off-nya, maka voltage gain ini akan kurang dari AF. Sedangkan apabila frekuensinya itu sama dengan frekuensi cut off, maka voltage gain itu juga 0,707 AF. Kemudian apabila frekuensi inputnya itu lebih besar dibandingkan frekuensi cut off, maka voltage gain-nya akan sama atau mirip dengan AF. Pada second order high pass filter juga menggunakan 2 pasang elemen resistor dan juga kapasitor. Untuk penyusunannya juga sama, yaitu kapasitor terlebih dahulu baru resistor. Untuk rumus yang digunakan, gain-nya itu atau AV adalah 1 ditambah dengan RA dibagi RB. Kemudian untuk mencari frekuensi cut off-nya itu juga sama dengan second order low pass filter. Untuk hasil keluarannya, untuk yang grafik berwarna merah itu menunjukkan frekuensi respon dari second order, sedangkan untuk yang biru adalah frekuensi respon dari first order. Selanjutnya kita akan membahas filter. Filter merupakan rangkaian penyeleksi sinyal yang bekerja dengan cara meloloskan atau memblok sinyal berdasarkan rentang frekuensi tertentu. Selanjutnya fungsi filter. Filter berfungsi supaya kita bisa menghilangkan noise ketika kita ingin mengetahui sebuah sinyal spesifik. Nah, noise tersebut tercipta
ketika kita melakukan transmisi sinyal, di mana noise tersebut akan mengganggu tangkapan dari sinyal spesifik yang kita inginkan. Kehadiran filter sendiri menghilangkan noise tersebut dengan cara memisahkan antara memblok atau meloloskan beberapa sinyal hingga kita bisa mendapatkan sinyal spesifik yang kita inginkan. Filter sendiri mempunyai jenis-jenis, ada filter pasif dan filter aktif. Filter pasif merupakan filter yang bisa bekerja tanpa adanya catu daya atau sumber listrik. Nah, filter pasif menggunakan komponen-komponen pasif seperti resistor di gambar paling kiri, kapasitor di gambar tengah, dan induktor di gambar paling kanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe-tipe filter pasif. Yang pertama ada RC Low Pass Filter, di mana filter ini menggunakan rangkaian basis berupa RC Integrator Circuit. Di filter ini, output voltage atau tegangan output yang didapat dari tegangan yang melalui kapasitor. Nah, rangkaian low pass filter sendiri berfungsi untuk meloloskan frekuensi rendah dan memblok frekuensi tinggi. Contoh kedua dari filter pasif adalah RC High Pass Filter, di mana jenis filter ini menggunakan basis rangkaian RC Differentiator Circuit. Nah, di dalam rangkaian RC High Pass Filter, kita mendapatkan tegangan output dari tegangan yang melalui resistor. RC High Pass Filter meloloskan frekuensi tinggi dan memblok frekuensi rendah. Karena tadi kita sudah membahas mengenai tipe-tipe filter pasif, selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan kekurangan dari filter pasif. Keuntungan dari filter pasif sendiri yang pertama, tidak membutuhkan power supply untuk bekerja. Yang kedua, filter pasif bisa digunakan pada rangkaian listrik yang memiliki tegangan, arus, dan daya yang tinggi. Yang ketiga, filter pasif tidak memiliki limitasi batas frekuensi, khususnya filter pasif itu cocok untuk digunakan pada frekuensi yang tinggi. Namun, filter pasif juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak dapat menguatkan sinyal karena tidak mengandung komponen aktif. Yang kedua, sulit untuk merancang filter dengan respon yang baik dan tajam. Yang ketiga, ukurannya besar dan lebih mahal ketika menggunakan induktor. Yang terakhir, tidak ada pemisahan jelas antara passband dan stopband. Berdasarkan kekurangan filter pasif tadi, diciptakanlah sebuah filter aktif yang menggunakan op-amp, di mana op-amp merupakan komponen aktif yang berfungsi untuk menguatkan sinyal. Nah, di dalam filter aktif sendiri, op-amp bisa digunakan sebagai low pass active filter atau high pass active filter, di mana op-amp memiliki cara kerja yang hampir sama dengan induktor pada filter pasif. Adapun beberapa keuntungan menggunakan op-amp pada filter. Yang pertama, op-amp bisa menguatkan sinyal. Yang kedua, op-amp membuat respon filter menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, op-amp memberikan pemisah yang jelas antara passband dan stopband pada filter. Next, kita akan membahas tipe-tipe dari filter aktif. Ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, yang mana band pass filter dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wide band pass filter dan yang kedua ada narrow band pass filter. Selanjutnya ada band stop filter, di mana band stop filter atau band reject filter dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ada wide band reject filter dan yang kedua ada narrow band reject filter. Terakhir, dari semua jenis filter itu ada all pass filter. Next, kita akan membahas satu persatu lebih detail mengenai jenis-jenis tipe filter aktif. Low pass filter merupakan rangkaian filter aktif yang berfungsi untuk meloloskan frekuensi rendah dan memblok frekuensi tinggi, di mana yang menjadi tegangan input pada op-amp adalah tegangan yang melalui kapasitor, atau pada rangkaian bisa dilihat tegangan yang melalui C1. Selanjutnya ada high pass filter, di mana high pass filter merupakan rangkaian filter aktif yang berfungsi meloloskan frekuensi tinggi dan memblok frekuensi rendah. Untuk tegangan input yang digunakan pada op-amp-nya merupakan tegangan yang melalui resistor atau pada gambar bisa dilihat tegangan yang melalui R3.
Tipe filter aktif selanjutnya adalah bandpass filter. Seperti namanya, maka frekuensi yang diloloskan itu berbentuk band, yaitu ada bandwidth. Pertama-tama, frekuensi masukan itu akan dialirkan ke high pass filter untuk mendapatkan frekuensi yang dipotong pada FL, kemudian dialirkan ke amplification, lalu ke low pass filter stage untuk mendapatkan frekuensi high. Untuk frekuensi low dan juga frekuensi high itu ada di amplifikasi sekitar 0,707. Pada bandpass filter terdapat dua jenis keluaran, yaitu wide bandpass filter dan juga narrow bandpass filter. Untuk wide bandpass filter, maka frekuensi yang diloloskan itu areanya lebih luas atau lebih lebar dibandingkan narrow bandpass filter. Pada wide bandpass filter dan juga narrow bandpass filter, frekuensi yang diloloskan itu di antara frekuensi low dan juga frekuensi high. Untuk wide bandpass filter, quality factor-nya di bawah 10, dan narrow bandpass filter, quality factor-nya lebih dari 10. Tipe filter aktif selanjutnya adalah band stop atau reject filter. Untuk band stop filter ini kebalikan dari bandpass filter. Apabila bandpass filter itu melewatkan frekuensi di antara frekuensi low dan juga frekuensi high, maka band stop atau reject filter ini akan memotong frekuensi di antara frekuensi low dan juga frekuensi high. Maka tegangan masukannya itu akan dialirkan ke low pass dan juga high pass filter sebelum dimasukkan ke summing amplifier dan menjadi keluaran. Hasil keluarannya itu ada di grafik di bagian kanan, di mana terdapat bandwidth yang dipotong oleh band stop filter. Dan frekuensi yang dihilangkan itu di antara frekuensi low dan juga frekuensi high pada gain sekitar minus 3 desibel. Sama seperti pada bandpass filter, pada band stop filter juga terdapat dua jenis keluaran, yaitu wide band reject filter dan juga narrow band reject filter, atau yang biasa disebut sebagai notch filter. Untuk wide band reject filter, frekuensi yang dipotong itu lebih besar atau lebih luas areanya dibandingkan narrow band reject filter. Wide band reject filter ini memiliki quality factor kurang dari 10, sedangkan narrow band reject filter memiliki quality factor lebih dari 10. Tipe filter aktif selanjutnya adalah all pass filter. All pass filter meloloskan seluruh frekuensi masukan. All pass filter ini biasa digunakan untuk pada transmission lines, contohnya pada kabel telepon, di mana terdapat perubahan fase pada sinyalnya. Maka dari itu digunakan all pass filter ini, karena all pass filter dapat mengubah fase dari frekuensi yang masuk. Maka biasanya all pass filter disebut sebagai delay equalizer atau phase correctors. Sekarang kita akan membandingkan passive filter dan juga active filter. Untuk passive filter menggunakan elemen-elemen pasif seperti resistor, induktor, juga kapasitor. Sedangkan untuk filter aktif itu menggunakan elemen aktif yaitu op-amp dan juga elemen pasif yaitu resistor dan juga kapasitor. Pada filter pasif itu outputnya akan lebih kecil dibandingkan input, sedangkan pada filter aktif outputnya atau gain itu bisa kita atur. Kemudian pada filter pasif biasa digunakan untuk high frequencies, sedangkan filter aktif itu biasanya untuk frekuensi yang rendah. Kemudian pada filter pasif itu biasanya akan sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk menentukan karakter yang ideal, sedangkan pada filter aktif itu mungkin untuk mencapai karakter yang ideal. Kemudian pada filter pasif itu tidak diperlukan sumber tegangan, sedangkan pada filter aktif itu dibutuhkan sumber tegangan. Pada filter pasif juga biasanya harganya lebih tinggi, sedangkan pada filter aktif itu harganya lebih rendah. Sekian penjelasan dari kami mengenai op-amp pada filter aktif. Semoga penjelasan ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi.